bahwasanya yang meminta adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, meminta Siti Fatimah Az-Zahra, tapi tidak diberikan oleh Rasulullah SAW, dan yang dipilih dianggap Rasulullah pas untuk Siti Fatimah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Padahal saat itu Sayyidina Ali tidak memiliki apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit daripada pernikahan anak tercinta Rasulullah SAW. Anak yang paling disayangi Rasulullah SAW. Anak yang Nabi mengatakan bahwasanya dia adalah bagian dariku. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, Fatimah bid'atun minni yagbiduni ma yagbidha wa yabsutuni ma yabsutuha. Kata Rasulullah, Fatimah adalah bagian daripada diriku. Siapa yang menyenangkan dia berarti menyenangkanku. Siapa yang menyakiti dia berarti dia menyakitiku. Dia adalah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang mana Siti Fatimah radhiyallahu anha adalah anak perempuan terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memiliki 4 anak. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Siti Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Sayyidina Utsman diberi 2 daripada anaknya Rasulullah. Setelah nikah dengan Ruqayyah dan setelah meninggal dunia, beliau melanjutkan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada saudaranya. Setelah meninggalnya saudaranya, bahkan Rasulullah mengatakan, ini anak Rasulullah sudah nikah semuanya ya, setelah pernikahan Siti Fatimah juga. Rasulullah saking cintanya sama Utsman, Rasulullah mengatakan, demi Allah, kalau saya punya anak satu lagi perempuan, saya akan belikan lagi kepada Utsman. Ya, langsung disambungkan saking baiknya Sayyidina Utsman. Adapun yang satu, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, yang mana Rasulullah itu kalau mau pergi meninggalkan kota Madinah, rumah yang paling terakhir dipisahkan oleh Rasulullah SAW adalah rumah Siti Fatimah. Dan ketika Rasulullah kembali masuk ke kota Madinah lagi, rumah pertama yang didatangi oleh Rasulullah adalah Siti Fatimah. Dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Karena kedekatan tersebut, pastinya jangan sampai mendapatkan orang yang salah untuk suaminya. Karena siapa yang menyenangkan dia menyenangkan Rasulullah, yang menyakiti dia menyakiti Rasulullah. Yang dipilih diterima oleh Rasulullah setelah banyak orang, beberapa orang meminang, bahkan diriwayatkan bahwasanya yang meminta adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, meminta Siti Fatimah Az-Zahra, tapi tidak diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang dipilih dianggap Rasulullah pas untuk Siti Fatimah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang mana Sayyidina Ali tidak lain, beliau juga sepupu Rasulullah. Ayah Sayyidina Ali dengan ayah Rasulullah kakak adik. Ya, jadi Rasulullah mulai kecil, ya, mulai umur 6 tahun, ya, mulai umur 8 tahun lah. Ya, itu Rasulullah SAW sudah tinggal di rumahnya Abi Thalib bersama Rasulullah, bersama Ali bin Abi Thalib dengan pamannya yaitu Abu Thalib bersama-sama. Alhasil, jadi pernikahan tersebut dipilih oleh Rasulullah SAW. Yang dipilih adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Padahal saat itu Sayyidina Ali tidak memiliki apa-apa. Ya, kalau orang sekarang banyak mau nikah, mikir ini, mikir kakek mikir, malah tidak nikah-nikah, ya kan? Anggota DPR salawase. Hadirin, ya, durung payu rabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Karena saat itu Sayyidina Ali masih umur 21 tahun. Dan umur Siti Fatimah 15 tahun. Masih kecil. Tapi ya namanya Sayyidina Ali adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang hebat. Jadi umur itu bukan karena jumlahnya, akan tetapi karena kedewasaannya. Alhasil Sayyidina Ali mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan tentang hal tersebut. Kata Rasulullah SAW, kamu punya apa untuk lamarannya? Ya. Karena Nabi mengatakan, iltamis walau khataman min hadis. Carilah mahar untuk memberikan kepada pasangan meskipun cincin dari perak. Meskipun cincin dari perak. Kata Sayyidina Ali, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah, lah baju perang lu bagaimana? Oh iya, ya sudah, ya situ jadikan maharnya. Subhanallah. Jadi dijual, mendapatkan uang beberapa saja, akhirnya dijual, dijadikan maharnya dan nikah tanpa aneh-aneh, tanpa model-model, tanpa bingung ini, tanpa bingung itu. Nikahlah 2 orang yang istimewa ini, yang mana Siti Fatimah, kata ulama, tidak ada perempuan siapapun yang menandingi Siti Fatimah. Kalau masalah kemuliaan Khadijah dengan Aisyah itu ada khilaf, Mas Ian.
Ada yang mengatakan ulama lebih utama Khadijah, ada yang mengatakan lebih utama Aisyah. Tapi kalau sudah keutamaan tersebut dibandingkan dengan Fatimah, tidak ada tandingannya. Karena Siti Fatimah berada di atas mereka semuanya daripada wanita. Karena apa? Karena Rasulullah yang mengatakan Fatimah adalah bagian dari diriku. Maka tidak ada tandingannya. Nikahlah mereka berdua dan memiliki keturunan yang soleh dan solihah yang kita kenal. Ada yang namanya Hasan, ada juga namanya Husain, ada juga yang namanya Muhassin, ada juga yang namanya Zainab. Ya, anak-anak Rasulullah SAW istimewa, cucu-cucu Rasulullah istimewa. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga juga yang istimewa. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari riwayat hidup mereka orang-orang yang istimewa, kita tergolong daripada rombongan orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.